Halo semuanya, kembali lagi di Scroll Up Studio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik templating di Laravel 8. Oke, langsung saja kita buka. Sebelumnya saya telah mendownload Laravel, jadi teman-teman yang belum mendownload Laravel 8 silahkan di-download. Yang belum download silahkan di-download terlebih dahulu. Ya, untuk itu kita jalankan server Laravel. Di sini saya menggunakan Gitbase, ya, PHP Artisan Serve. Nah, di sini sudah terbuka project di Visual Studio Code. Ya, silakan jika terminalnya sudah mengeksekusi project Laravel kita, bisa buka di browser dengan mengetikkan alamat ini, atau bisa langsung klik tekan Ctrl dan klik alamat yang ada di sini dan paste. Nah, ini dia tampilan basic dari Laravel 8. Nah, untuk itu di sini saya akan menggunakan template basic dari Bootstrap. Ya, silakan dibuka web Bootstrap dan kita klik di dokumentasi dan kita cari starter template. Ya, starter template. Ini bisa klik copy, kita kembali ke project Laravel kita, dan di project Laravel ini kita menuju ke resource view welcome. Mungkin ya kita buat file baru, kita namakan index main saja ya, main.blade. Jadi setiap file view-nya harus disertakan .blade agar terbaca oleh Laravel ini. Oke, kemudian kita ubah aksesnya dari yang tadinya mengakses di halaman welcome ini, kita ubah di web, kita ubah jadi main. Jadi tidak perlu ditulis main.blade.com, cukup main saja karena otomatis dideteksi blade.php-nya. Jadi kita refresh. Nah, di sini halamannya kosong. Halamannya kosong, kenapa kosong? Karena memang di sini masih kosong. Kita belum paste code yang kita copy tadi di halaman Bootstrap. Oke, silakan paste. Dan jika kita kembali ke halaman Bootstrap, ke halaman web kita, file Bootstrap kita sudah terbaca. Di sini ada CSS dan JavaScript-nya. Jika kita buka view page source, kita klik, di sini sudah terbaca semuanya. Ya. Kemudian kita ini hello world, kita ingin memiliki sebuah header. Headernya di sini header. Dan kita kembali ke Bootstrap. Nah, kita menggunakan Bootstrap sampel, dan saya ingin menggunakan navbar ya, navbar. Oke, navbar saya ingin menggunakan yang ini ya, yang ini saja. Kita klik ini pakai diamond. Kita pakai yang putih saja, yang putih. Nanti kita ubah di sini yang hitam. Kita kembali oke, klik kanan, edit HTML, Ctrl A, copy. Kita kembali ke main blade kita, dan di bawah tag body sini kita pastekan navbar, kemudian kita refresh, dan ini sudah masuk ya, sudah terbaca file headernya. Dan kita ingin ini saya berikan warna ya seperti ini saja dulu, warna hitam, tapi ini saya maunya dia agak ke dalam, jadi saya akan berikan kontainer di sini, kontainer di kontennya, kontainer
kontainer ya. Nah, kontainer. Nah, kemudian kita coba hello world ini merupakan konten dari halaman web kita ya. Kemudian ini linknya kita ubah home, kita hapus saja ini yang drop down. Oke, sampai di home kita berikan flash sebagai main. Baik, kemudian kita copy paste about, kemudian about, kemudian portofolio ya, portofolio refresh. Nah, sudah berubah. Kemudian jika kita klik salah satu menu di navbar ini ya, ini masih kosong karena kita belum buat linknya. Oke, sekarang kita buat linknya di routes kita. Get slash about function return view about, jangan lupa titik koma, dan kita bisa copy paste untuk halaman portofolio. Ya, kemudian kita kembali dan kita lihat home, about, dan kita belum membuat file view-nya. Kita kembali ke resource, kita buat about.blade.php, kemudian portofolio.blade.php ya. Kita refresh kembali dan sudah terbaca ya. Di sini masih kosong karena memang halamannya masih kosong. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat di sini seharusnya headernya itu dia terload. Jadi bagaimana caranya itu supaya header yang ada di home sama dengan yang ada di about dan di portfolio. Sebenarnya kita bisa dengan mudah dengan copy paste saja seperti ini. Nah, copy paste seperti ini ya. Kita refresh. Tapi nah di sini kita lihat, nah tapi yang menjadi permasalahan ketika kita ingin mengubah salah satunya, anggaplah kita ingin mengubah about, sini kita mengubah about, di sini about. Nah, kita ingin mengubah about, jadi kita harus mengubah semuanya di ketiga halaman ini. Kita mengubah di ketiga halaman ini. Sekarang untuk, nah itulah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana teknik templating. Jadi kita memiliki satu file navbar yang digunakan ketiga halaman ini ya. Kita kembalikan ya. Oke, kita hapus kembali ya. Jadi kita menggunakan template engine untuk memanggil semua konten yang ada di dalam main.blade nantinya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memisahkan navbar terlebih dahulu karena ini merupakan
yang akan digunakan di semua halaman nantinya. Kita bisa buat folder partials, atau di sini saya buat layout saja, partials. Kemudian saya buat di dalamnya nav.blade.p. Kemudian kita pindahkan nav ini ke dalam ini, nav.blade. Kemudian kita includekan di sini navbar. Nah, kita includekan dengan menggunakan template engine, include. Jadi include ini dia relatif terhadap folder view, jadi mengakses dari awal folder view partials nav ya, oke. Nav, refresh, ya, terbaca navnya. Nah, kemudian kita ingin yang berubah itu hanya konten yang ada di dalam kontainer ini. Jadi si templating that engine sudah menyediakan sebuah fitur yang namanya YAIL. Kita berikan nama container. Nah, jadi yang ini nanti akan di load di semua halaman. Nah, YAIL inilah yang akan berubah-berubah nantinya. Nah, jika kita klik, kita refresh, dia akan hilang. Nah, kemudian bagaimana cara pemanggilannya? Nah, kita akan load di routes. Kita kembali ke routes. Ya, kita ubah dulu halaman yang ada di halaman home. Dari main kita ubah jadi home. Kita buat satu halaman home.blade.php. Ya, kita refresh, dia akan hilang. Nah, kemudian bagaimana cara pemanggilannya? Pemanggilan main blade ini kita load dengan cara extends. Kemudian dia relatif terhadap folder view. Langsung kita load main kita load main blade tadi. Mungkin kita masukkan ke folder partials ya, kita buatkan satu folder layout ya, yang partial tadi kita pindahkan juga ke layout. Ya, kita pindahkan jadi layout situ, kita hapus folder partialsnya. Di folder layout ada dua file, navbar dan main. Kita di main blade kita ubah menjadi layouts. Kita satukan supaya lebih mudah untuk mencarinya. Nah, kita kembali ke home. Dia ada di folder layouts /main. Kemudian kita load YAIL-nya dengan cara section. Nah, section namanya apa? Kita lihat namanya. Ini kita tadi memberikan nama container. Kita coba kita refresh dan terbaca container. Dan ini kita lakukan pada beberapa file yang lain, di about, di portfolio. Kemudian jika kita refresh, about. Nah, jadi header ini dia tidak berubah posisinya, dan juga konten-konten yang di dalamnya. Kemudian jika kita ingin mengubah salah satu yang menu yang ada di sini, kita cukup buka menu nav, about, berubah misalnya, refresh. Nah, maka di semua halaman akan berubah ya, about, nav, berubah. Oke.
Kemudian jika kita ingin menambahkan footer, silahkan tambahkan footer di halaman main.blade ya. Kemudian jika kita ingin mengirim konten ke dalam konten web kita bisa mengirimnya di route kan ya. Kita berikan koma, kita gunakan array title about home karena array title about, sehingga kita gunakan title portfolio. Kemudian kita buka folder home dengan load title yang dikirimkan dari routes kita. Kita gunakan library dari template engine blade title ya, title. Nah, dia ada di home, Lalu kemudian kita tambahkan juga di about title di portfolio gitu ya. Kita lihat, nah datanya berubah. Sekarang kita juga akan meletakkan di sini titelnya di sini, masuk di main blade gitu ya. Kita lihat, kita klik menu di atas, sini juga akan berubah sesuai dengan titel yang kita kirimkan dari routes kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya.